eh, kita langsung saja ya mulai materinya. Saya akan langsung share screen. Nanti untuk rekaman kuliahnya akan tetap saya upload seperti biasa di ini ya, web kuliah. Nah, ini pertemuan yang kemarin harusnya ya, pertemuan 11. Materinya sendiri terkait dengan menampilkan video pada halaman HTML. Jadi sebenarnya fitur dari si video yang ada pada HTML ini merupakan bawaan dari HTML versi 5 ya teman-teman. Jadi kalau dulu mengembed video tidak mudah seperti sekarang ya pada HTML sebelum adanya HTML5. Namun seiring dengan berkembangnya sistem informasi web dan juga pengembangan web lebih lanjut, akhirnya dikembangkanlah HTML5 dan salah satu fitur dari HTML5 yakni mengembed video. Jadi proses embed videonya selain lebih mudah, tampilannya lebih bagus dari segi interface lebih bagus ya. Misalnya button menjalankan videonya, stop videonya, lalu ada fitur ngeloncatin waktu dari videonya gitu. Nah itu semua sudah ada di fitur HTML5 ini. Nah, kita langsung saja kita bahas ya ininya, PowerPoint-nya. Jadi, fitur yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini menampilkan video pada HTML. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mengembed gambar ya dengan elemen atau tag IMG ya. Si IMG sendiri kalau kita review lagi materi sebelumnya, IMG sendiri dia dalam mengembed satu gambar atau menginput satu gambar, kita memerlukan satu buah atribut yang dinamakan dengan atribut source CSRC. Nah, nanti di video pun kita akan memerlukan atribut tersebut. Namun ini belum cukup karena sekarang konten di web tidak hanya dalam bentuk teks dan gambar saja. Konten lainnya yang bisa ditambahkan di HTML adalah audio dan juga video. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan video di HTML. Nah, dahulunya HTML itu atau website itu menampilkan video menggunakan Adobe Flash Player ya. Kalau misalnya teman-teman ingat, mungkin ketika teman-teman buka YouTube ataupun nonton YouTube di tahun 2006 sampai 2016-an kalau nggak salah ya, atau 2000 berapa ya, 2015 ya, 2015 teman-teman masih diharuskan menginstal Adobe Flash Player ya sebelum bisa nge-play videonya tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata si W3 Consortium pun dia menganalisis dan juga mempelajari ya. Ternyata di Adobe Flash Player tersebut banyak sekali celah-celah yang dapat digunakan oleh para hacker untuk membobol satu website. Jadi pada umumnya Adobe Flash Player ini dia adalah aplikasi yang cukup rentan ya, baik itu untuk mengembed atau menginput virus maupun dari segi keamanan website ya. Jadi di si Adobe Flash Player ini cukup rentan. Nah, akhirnya si fitur setelah HTML5 hadir, tepatnya tahun 2015, si Adobe Flash Player sekarang sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi dalam mengembed video, kita tidak perlu lagi menggunakan fitur atau extension si Adobe Flash Player. Nah, buktinya mungkin saya akan tunjukkan ya. Saya akan buka website Adobe Flash Player ya. Adobe Flash Player. Flash Player. Nah, sekarang Adobe Flash Player dia sudah tidak ini lagi teman-teman, end of life ya. Sudah tidak dikembangkan lagi. Nih, jadi sekarang sudah ada keterangan di website Adobe Flash Player-nya Adobe Flash Player IOL. IOL itu adalah singkatan dari end of life. General Information Page, bla 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 bla, dijelaskan di sini bahwasanya salah satu mengapa Adobe Flash Player sekarang sudah tidak digunakan yakni karena banyak celah di extension atau ada di software ini. Nah, kita balik lagi ya, mungkin tadi sedikit intermezzo saja, kita balik lagi. Kita membutuhkan sebuah media player untuk menampilkan video di HTML.
Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya kita menggunakan medianya itu ada flash player ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan juga banyaknya celah-celah yang ada pada Adobe Flash Player dan HTML5 hadir dengan fitur video tersebut, akhirnya kita sekarang disuguhkan pada satu buah media yang cukup menarik dan cukup lengkap ya, yakni HTML5. Nah, di HTML5 ini media player dibuat dengan program eksternal seperti Adobe Flash, namun kita sudah tidak pakai lagi ya di HTML5 ini. Jadi kalau di HTML sebelumnya dalam menjalankan atau memutar satu video pada HTML5 pada halaman web kita memerlukan satu buah media yakni Adobe Flash ya. Namun sekarang di HTML5 tidak perlu. Nah, sekarang untuk nge-place video atau menambahkan video pada satu halaman web kita, caranya sangat cukup mudah ya teman-teman ya. Teman-teman cukup menambahkan satu buah tag ya, yakni tag video. Nah, tag-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada tag pembuka dan tag penutupnya ya. Sorry, ini kenapa nggak full screen ya? Nah, kalau teman-teman lihat di sini si tag video ini dia ada opening tag dan ada closing tag-nya ya. Nah, lalu di sini ada satu buah atribut di mana atribut ini digunakan untuk menambahkan controls. Jadi atribut si video controls ini dia digunakan untuk menambahkan kontrol di medianya seperti play, stop ataupun menambahkan kecepatan videonya. Nah, itu adanya di atribut ini, atribut controls. Nah, lalu di dalam tag video yang harus kita tambahkan tentu saja adalah tag source-nya. Nah, jadi berbeda dengan IMG, kalau misalnya menambahkan gambar, kita di dalam tag IMG-nya atau di tag image-nya, langsung bisa kita tambahkan atribut source-nya. Nah, tapi lain halnya dengan video. Pada video untuk menambahkan source-nya atau atribut source-nya, kita di sini harus memasukkan satu buah tag lagi yang dinamakan dengan tag source. Nah, lalu ada pun atribut yang ada pada tag source, diantaranya ada src. Jadi src ini adalah lokasi tempat kita menyimpan videonya. Lalu ada juga atribut type. Type ini adalah tipe atau format videonya. Nah, jika tag video dibuka pada browser yang tidak mendukungnya, maka teks browser tidak mendukung tag video akan menampilkan pesan error gitu ya. Tapi kalau mendukung videonya maka akan tampil gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini saya punya satu buah video ya. Videonya nama videonya, judul videonya Cat Heart di sini. Lokasinya tentu saja satu folder dengan proyeksi HTML-nya. Lalu tipenya dia di sini adalah video WebM ya, WebM. Nah, di sini akan langsung menampilkan videonya ya. Nah, mungkin kita langsung praktekkan saja teman-teman. Teman-teman bisa langsung buka XMPP-nya. Kita buka saja XMPP-nya. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya ya. Nah, kita coba. Jadi di sini saya akan bikin satu buah folder baru ya, teman-teman ya. Di directory XMPP-nya, di htdoc-nya, di sini saya akan buat satu buah project baru atau satu buah folder baru. Di sini misalnya saya namakan belajar video. Nah, seperti ini ya, pakai strip deh. Belajar video. Atau belajar media ya. Karena nanti di sini di belajar di folder ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengembed video dan juga mengembed audio ya. Mohon maaf, saya ini dulu ya, mohon izin sebentar. Saya ada keperluan dulu, mohon maaf, sebentar ya, 2 menit, 2 menit.
Ya, mohon maaf tadi saya ada keperluan sebentar ya. Kita lanjut lagi ya materinya ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan langsung ya masuk ke folder belajar strip medianya. Di sini kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa buka juga text editornya bagi yang gunakan Sublime, Atom, ataupun Notepad++ bisa digunakan juga. Di sini saya akan gunakannya Visual Studio Code ya. Jadi bagi yang punya text editor Visual Studio Code bisa buka juga. Bagi yang nggak punya pun bisa buka editor lain seperti Notepad++, Sublime, ataupun Atom ya. Nah oke, sekarang kita buka folder project-annya ya. Tadi folder project-nya buka di sini file, lalu open folder, dan di sini kita buka folder belajar strip medianya. Select folder. Tentu saja di sini foldernya masih kosong ya teman-teman ya, karena kita belum buat file apapun di sini ya. Nah, nanti kita akan bikin satu buah file yang dinamakan dengan file index.html. Nah, di sini kita klik new file, lalu kita buat filenya, nama filenya tentu saja index.html. Lalu di sini kita buat struktur HTML5-nya. Nah, seperti ini. Kita kasih judulnya belajar menambahkan media. Media saja ya, karena di sini medianya meliputi video dan audio. Nah, mungkin di sini saya akan kasih titik 2 ya. Media, video, dan audio. Nah, seperti ini. Lalu, tentu saja kita memerlukan file yang akan di-embed-nya, atau file yang akan dimasukkan ke dalam website kita. Di sini saya akan menambahkan satu buah file ya. Di sini misalnya saya akan menambahkan file dengan judul mana ya yang kecil aja filenya, Udisium VidCon tutorial kalau nggak salah ada tutorial. Nah ini dia tutorial. Misal di sini saya akan menambahkan satu buah file tutorial dari sekolahcoding.com. Misalnya tentang HTML. Di sini intronya aja ya. Ini saya akan menambahkan satu buah file intro. Ini filenya tipenya sepertinya MP4 ya. Kita lihat dulu ya, MP4 ya tipenya. Lalu kita kembali lagi ke folder tadi, folder proyekan kita. Nah, foldernya adalah folder belajar media ya. Nah, di sini videonya akan saya rename dulu supaya gampang ya manggilnya. Mungkin di sini nama videonya saya ganti aja jadi intro seperti ini. Lalu di sini kita bisa tambahkan judul dulu ya, menggunakan heading 1. Menambahkan video pada HTML5. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih HR ya, atau horizontal line ya, supaya ada pembatasnya. Dan di sini kita masukkan video. Nah, seperti ini. Video. Nah, ini source-nya kita hapus dulu. Ini kita kasih controls. Dan di dalamnya kita kasih text search. Nah, seperti ini ya. Text search. Search nggak ada penutupnya ya. Kita tambahkan langsung src. Dan nama videonya. Di sini tentu saja nama videonya adalah intro.mp4. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan ininya ya, type-nya. Type-nya kita tuliskan juga. Type. Tentu saja type-nya video /mp4 ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba buka di localhost-nya. Yang tampil apa ya? Localhost belajar media ya. Nah, seperti ini. Kita buka. Nah, sekarang video yang sudah tadi kita embed atau kita tambahkan pada halaman HTML, sekarang sudah berhasil ya ditambahkan. Nah, ini videonya kurang lebih seperti ini.
Nah, videonya sendiri karena kita tadi tambahkan atribut controls, di sini ada controls berupa play. Nah, seperti ini. Nah, ada controls play, ada controls stop, bahkan di sini ada controls untuk membesarkan dan mengecilkan suara videonya. Lalu di sini ada controls untuk download dan juga untuk picture in picture. Jadi dia bisa bikin si videonya itu tampil di bagian picture yang ada di kanan ini seperti YouTube ya. Kalau teman-teman YouTube teman-teman minimize, biasanya dia akan berubah menjadi kecil seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cukup menarik kan menambahkan video di HTML ini. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak terkait dengan materi videonya? Halo? Ya? Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Ya, Pak Joni, silakan. Kalau tampilan di itunya, Pak? Ya, di mananya? Size di webnya, ya. Itu bisa diatur apa seperti apa, Pak? Oh, size ininya ya? Size dari videonya gitu ya, tampilannya ya. Kan ini besar sekali gitu ya. Nah, itu bisa diatur, Pak Joni. Di sini ada nggak ya ininya? Salah satu tag-nya. Tentu saja bisa diatur untuk lebar dan juga tinggi dari si videonya ya. Kita lihat dulu di PowerPoint apakah ada atau tidak. Ternyata tidak ada ya. Nah, untuk menambahkan atau mengatur besar dari si videonya, kita bisa menggunakan CSS ataupun langsung di videonya ya. Jadi di video sendiri pun dia ada atribut yang dinamakan atribut height dan weight ya. Height-nya atau tingginya ya. Misal kita jadikan tingginya 100 px. Nah, seperti ini. Nah, nanti video yang akan tampil ukurannya 100 px. Misalnya saya tidak mau height-nya atau tingginya 100 px. Saya mau lebarnya aja deh. Saya atur. Misalnya lebarnya 3000 px. Nah, seperti ini kita refresh. Nanti dia akan menyesuaikan ya. Lebarnya sebesar 3000 px. Atau mungkin misalnya 500 px ya. Nah, seperti ini. Itu bisa kita atur ya, Pak Joni. Baik itu high maupun weight ya. Misalnya height deh. Height-nya 500. Itu bisa kita atur ya, Pak Joni. Nah, selain bisa kita atur melalui atribut yang ada pada video ini, kita bisa juga menambahkan atau mengaturnya di bagian CSS-nya. Misal di tag videonya di sini saya tambahkan ID. Tampilan video ya, seperti ini. Lalu saya akan menambahkan CSS atau text style di head-nya ya. Style misalnya seperti ini. Lalu seperti biasa ID untuk memanggilnya kita pakai pagar tampilan video. Nah, seperti ini. Kita akan atur height atau tingginya 300 px. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita refresh lagi, nah maka dia tinggi atau lebarnya pun akan berubah. Seperti itu Pak Joni. Jadi Pak Joni bisa menggunakan atribut yang ada pada videonya, atribut height dan weight, atau juga Pak Joni bisa mengaturnya atau mengubah tinggi dan lebarnya dari CSS-nya ya, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, mungkin kalau tidak ada kita akan lanjut lagi ya terkait dengan materi videonya. Nah, ternyata si tag video ini dia tidak hanya memiliki satu buah atribut, yakni atribut kontrol saja. Jadi atributnya ternyata ada cukup banyak ya. Nah, ini mungkin penjelasan dulu ya terkait dengan codingan tadi. Jadi di sini kan codingannya ada tag video, lalu di sini ada source dan src, di mana videonya nama videonya adalah cat strip.heart.web.m. Nah, jadi di sini di dalam project HTML-nya
dia ditempatkan dalam folder yang sama ya, si videonya. Jadi ini file indeksnya, misalnya file index.html-nya, dan ini adalah file videonya. Nah, gimana kalau misalnya si file videonya ini dia ada di dalam folder lain? Misalnya si intronya ini, video intronya kita masukkan ke dalam folder video. Kita masukkan di sini, tentu saja kan si intronya ini, video intronya dia berada di lokasi yang berbeda ya dengan si index.html-nya. Nah, kita bisa mengaturnya di src-nya. Jadi kita bisa tambahkan ya, karena dia ada di dalam folder video, maka kita bisa tambahkan video /intro.mp4. Nah, seperti ini ya. Kita refresh lagi, nah dia maka tetap akan kebuka videonya. Tapi kalau misalnya si videonya ini kita hilangkan, maka si videonya ini tidak akan tampil. Karena memang, sorry ini masih tampil ya. Sudah saya save. Tes misalnya. Intro.video ya. Oke, saya refresh dulu. Oh, mungkin misalnya si nama videonya ini kita ganti ya. Jadi intro 2. Nah, seperti ini. Harusnya dia nggak kebuka. Oh, ini tetap kebuka ya. Ini kayaknya kenapa tetap kebuka ya, teman-teman? Biasanya si HTML dan si CSS ini dia tersimpan di browser. Jadi ada yang dinamakan dengan memory cache. Memory cache pada browser ya. Memory cache on browser. On browser. Jadi memang kalau misalnya teman-teman bikin halaman HTML ataupun mempercantiknya dengan CSS, biasanya suka tampilannya itu nggak keubah gitu, meskipun sudah kita ubah di bagian codingnya. Nah, itu kenapa nggak keubah? Itu dikarenakan karena si tampilan dan juga si web yang kita buat itu sudah tersimpan di memory cache browsernya. Nah, salah satu solusinya teman-teman bisa clear history atau clear data pada browsernya, atau mungkin teman-teman bisa restart ulang atau buka ulang si browsernya ya. Nah, jadi ini kurang lebih karena si memory cache-nya ya. Mungkin saya tutup dulu browsernya. Misalnya saya nyalakan lagi. Tentu saja tadi harusnya intro aja ini nggak bisa ya, karena filenya sudah kita pindahkan ke path video dan namanya sudah kita ganti menjadi intro 2. Nah, sekarang kita coba jalankan. Dia tetap masih jalan, mungkin karena tetap tersimpan ya pada memory cache-nya. Oke, mungkin kita kembalikan saja nama videonya jadi intro seperti itu. Nah, jadi untuk kalau misalnya teman-teman memindahkan lokasi si videonya dalam sebuah folder misalnya, nah teman-teman bisa menambahkan nama foldernya, diikuti dengan slash dan nama videonya. Seperti itu. Oke. Lalu kita masuk lagi ke materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Nah, adapun format video yang didukung untuk dijalankan di browser, diantaranya ada format MP4 yang tadi saya embed ya. Lalu ada format WebM dan format OGG. Jika teman-teman punya video dengan format yang berbeda dari ketiga format tersebut, maka teman-teman harus mengkonvert video tersebut atau video yang akan di-embednya menjadi ketiga format ini. Nah, kalau misalnya formatnya beda, maka dia tidak akan bisa ditampilkan. Seperti itu. Nah, sedangkan tag video mempunyai beberapa atribut. Tadi kan kita sudah menambahkan ya satu buah atribut, yakni atribut controls. Nah, ternyata video pun memiliki atribut yang dinamakan dengan atribut autoplay. Jadi autoplay ini dia digunakan atau ditambahkan agar video diputar secara otomatis ya. Kalau kita refresh ini video kan dia nggak keputar otomatis ya tuh. Kita harus klik dulu button play-nya, maka nanti videonya akan langsung berjalan. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahkan di si video ini misalnya atribut autoplay, nah seperti ini, kita save, lalu kita refresh, seharusnya nanti, lihat videonya langsung berjalan secara otomatis tanpa kita harus klik ya. Ketika kita refresh, videonya langsung jalan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah fungsi dari atribut autoplay.
Lalu ada atribut controls. Tadi sudah kita gunakan untuk mengaktifkan kontrol video. Salah satunya nge-play video, nge-pause video, ataupun mengakhiri video. Ada juga atribut loop. Loop untuk memutar video terus-menerus. Jadi ketika videonya sudah habis, dia nanti akan ulang lagi dari awal. Nah, itu adalah atribut dari si loop. Lalu ada atribut mute. Nah, kita coba satu-satu ya. Misalnya di sini kita tambahkan lagi atribut loop ya. Jadi seharusnya ketika si videonya itu sudah beres atau selesai, maka dia akan nge-play dari awal lagi ya. Nah, ini kita lihat. Nah, dia nge-play lagi dari awal nih. Lihat di bagian detiknya ini, teman-teman. Dia nge-play dari awal lagi. Nah, selain itu ada atribut mute. Jadi atribut mute itu untuk menonaktifkan audio. Jadi audionya nanti kan kalau tadi untuk nge-mute-nya di sini saya klik ya tombolnya. Jadi ketika saya tambahkan atribut mute, nah nanti secara otomatis dia akan ke-mute ya videonya. Nah, ini langsung otomatis ke-mute ya. Jadi untuk menambahkan atau untuk ngebesarin suaranya, teman-teman harus atur kembali di bagian sini. Nah, lalu ada juga atribut poster. Jadi si poster ini gunanya untuk menambahkan gambar ya, gambar pada videonya ketika videonya baru kebuka. Nah, nanti si posternya ini akan kebuka seperti apa. Nah, biasanya kalau di YouTube si poster ini dia digunakan untuk clickbait ya. Jadi isi videonya apa, thumbnail-nya itu apa gitu ya. Jadi ini kegunaan dari si poster ya, atribut poster. Kita juga bisa tambahkan ya teman-teman. Jadi biasanya kalau atribut poster kita tidak menggunakan autoplay ya. Misalnya di sini saya tambahkan poster. Posternya misalnya saya akan kasih gambar foto saya nih di sini foto ya. Kita tambahkan di foldernya foto. Lalu di sini misalnya foto.jpg. Seperti ini. Kita refresh. Jadi nanti videonya itu foto saya nih teman-teman. Padahal ketika kita play videonya bukan nggak ada apapun sangkut pautnya dengan foto saya isi videonya. Seperti itu. Jadi ini yang biasa digunain sama YouTuber-YouTuber ya untuk bikin clickbait. Gambarnya apa, videonya apa gitu ya. Clickbait kan biasanya seperti itu. Nah, di sini ada juga atribut width dan height tadi yang ditanyakan oleh Pak Joni ya. Kita bisa ngatur tinggi dan lebar dari videonya. Dan yang terakhir adalah play scene line. Play scene line untuk memutar video secara inline. Jadi nanti play scene line ini videonya itu nanti akan terputar secara simultan atau berputar atau videonya itu akan ke-play secara beraturan, secara inline. Jadi misalnya teman-teman punya video judulnya 001, 002, nah nanti dia akan berjalan secara atau jalanin videonya itu akan secara berurutan gitu. Nah, seperti itu. Jika atribut bernilai true, maka ia boleh ditulis namanya saja. Nah, kalau misalnya false, bisa ditambahkan keterangan false. Misalnya di sini loop true, bisa juga kita tambahkan false. Atau mungkin bisa kita tambahkan loop saja. Kalau loop saja berarti itu nilainya true ya, teman-teman. Nah, ini kurang lebih cara penggunaan dari si ininya ya. Si atribut-atribut pada videonya. Nah, teman-teman pun di sini bisa menambahkan GIF atau gambar bergerak. Nah, seperti ini misalnya. Dengan gambar GIF ini nantinya videonya akan misalnya yang akan tampil itu adalah cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan dari video yang akan kita tambahkan. Seperti YouTube kan, kalau YouTube seperti ini nih ya. Saya kita buka YouTube, lalu kita arahkan kursor kita ke video YouTube-nya, nanti secara otomatis dia seperti ngeplay itu ya. Seperti si gambar itu kayak ngeplay videonya, padahal itu enggak. Itu ternyata adalah tampilan dari gambar GIF ya. Nah, misalnya seperti ini ada video ini ya, MSGP misalnya. Kita arahkan di sini ya, di kursor kita di. Nah, jadi dia seolah-olah seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ngeplay videonya. Padahal ini enggak. Ini padahal hanya video GIF aja atau gambar GIF aja atau gambar bergerak ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk materi video saya cukupkan saja. Kita akan lanjut ke materi audio.
Sebelum kita lanjut ke materi audio, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materinya? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada ya? Oke, saya anggap tidak ada yang bertanya. Oke, kita lanjut ke materi pertemuan ke-12. Jadi materi pertemuan ke-12 ini ada Pak Praditya ya. Raisenya silakan Pak Praditya. Pak, kalau ini kan video Pak ya. Iya. Nah, saya pernah lihat ada munculin kayak RPM gitu, gimana ya Pak di web itu? Kayak RPM, kayak di motor, speedometer, kayak speed test gitu loh Pak. Oh, di videonya ada speed test-nya ya Pak ya? Nggak bisa kan nampilin speed test itu apa dia masuk video ya? Oh, speed test ini ya, speed test apa? Speed test untuk ngecek jaringan ya? Ya, model seperti itu maksud saya Pak, model seperti itu, model kayak speed test itu kan dia bisa bergerak gitu kan, kayak RPM motor itulah. Kalau kayak gitu tuh gimana Pak ya? Apakah dia sama kayak video seperti ini? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Pak Praditya. Jadi contohnya misalnya seperti speed test ini, ketika kita jalankan, dia nanti secara otomatis akan ngedetect ya kecepatan dari si koneksi kita, lalu nanti dikonversi dalam bentuk gambar ya. Jadi lebih menarik gitu ya, seperti speedometer. Nah, ini apakah video, Pak? Nah, ini bukan video, sayangnya. Jadi tampilan-tampilan ini dia biasanya dibentuk atau dibuat dengan menggunakan animasi. Jadi itu animasi Pak Praditya, bukan video. Biasanya dia menggunakan Adobe pakai apa ya? Flash Player ya kalau nggak salah, Flash Player ya. Adobe Flash Player. Jadi dia kurang lebih bentuknya seperti video, tapi dia bisa di coding. Misalnya dia bisa dikondisikan gitu, Pak Praditya. Dia bisa dikondisikan. Dia lebih ke arah animasi sih, Pak Praditya. Jadi dia bukan bentuk video seperti MP4 ataupun dalam bentuk format-format video. Jadi dia memang bentuknya animasi seperti itu. Nah, kalau kita cari di internet pun, contohnya misalnya seperti grup band apa ya? Saya waktu itu grup band metal ya kalau nggak salah, atau Led Zeppelin ya. Nih, contohnya seperti di web Led Zeppelin. Website Led Zeppelin ini dia interaktif sekali, menarik sekali ya. Jadi dia seolah-olah websitenya itu ada video-videonya gitu, ada animasi-animasinya gitu. Nah, ini ternyata bukan berbentuk video animasi-animasinya ini, melainkan dia memang animasi yang dibuat dengan Adobe Flash Player ya. Atau ini Adobe Flash ya. Dia buat dengan Adobe Flash, bukan berbentuk video. Oh, sekarang udah ganti sepertinya ya tampilannya. Jadi beberapa waktu lalu tuh si web Led Zeppelin ini dia ada gambar pesawatnya gitu, dia jalan-jalan gitu. Atau mungkin ada lagi website apa ya? Banyak lah website Adobe Flash. Ini misalnya Adobe Flash, website template. Jadi itu bukan video ya. Nah, seperti ini misalnya Dream Team atau Dream Template, bukan Dream Team. Nah, kekurangannya kalau misalnya kita buat tampilan menggunakan Adobe Flash dan di-embed atau dimasukkan ke dalam web kita, nah nantinya ketika si user ngebuka web kita itu cenderung lama ya, ngebukanya tuh lama seperti itu. Jadi dia cenderung lama ngebukanya. Atau mungkin ini ada lagi deh kalau nggak salah. SEO online. Ini website games gitu ya. Dia kalau nggak salah juga ada animasi-animasinya. Jadi ini bukan video, melainkan ini adalah animasi yang dibuat dengan Adobe Flash. Seperti itu. Ini lama ya kalau website-website seperti ini, website Flash biasanya dia cenderung lama ya ngebukanya. Ngelotnya lama sekali. Seperti itu Pak Praditya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oh ya. Jadi kalau untuk kalau
untuk kayak RPM sepeda motor Sepeda gitu motor, ya. Nah, itu kalau ditampilin ke web, berarti itu nanti ada prosesnya Pak ya. Nggak, maksudnya kan kita biar tahu kan dia pakai RPM berapa, terus itu dimunculin di websitenya, itu berarti dia tetap masuknya ke animasi ya? Iya benar Pak Praditya. Jadi nanti biasanya itu dia apa namanya, si datanya itu nanti diambil di bagian JavaScript-nya Pak Praditya. Jadi biasanya dia si Adobe Flash-nya itu nyambungnya dia ke si JavaScript-nya. Misal seperti ini deh, apa ya, iflow.id misalnya. Nah seperti web ini misalnya, di sini kan misal saya tambah, saya masuk dulu, saya login dulu. Misalnya di website ini kan ada ini ya, ada apa, ada chart bar atau ada diagram ya. Diagram ini ketika saya klik di sini kan dia meeting eksternal nih. Lalu ketika saya klik di sini dia meeting internal. Dia seolah-olah kayak video kan, kayak gerak-gerak gitu. Nah, padahal ini bukan. Ini grafik ya, grafik atau animasi yang dibuat menggunakan JavaScript. Ini bukan pakai Flash Player, tapinya pakai JavaScript. Nah, si datanya ini dia mengikuti dengan data jumlah meetingnya kan. Yang biru nih jumlah meeting yang internal berarti ada 8, lalu yang merah eksternal ada 35. Nah, berarti kan dia datanya itu mengikuti data-data yang ada di database kan. Dia mengikuti data-data yang ada di sini nih. Jumlah meetingnya 43, internalnya 35, 8. Nah, dia datanya tetap diambil dari database dan nanti dia diopernya itu dari database ke JavaScript dan oleh si JavaScript-nya baru dia tampilkan dalam bentuk animasi. Seperti itu Pak Praditya. Jadi biasanya menggunakan bahasa pemrograman pembantu yang membantu yakni JavaScript. Seperti itu. Gimana? Oh ya ya. Tapi itu nanti Pak ya, kalau kita ke proses itu nanti Pak ya. Proses itu nanti ya Pak Praditya. Nanti kita akan pelajari JavaScript. Nanti di bahasa programan yang lanjut pun kita akan pelajari itu ya. Pokoknya nanti sampai teman-teman bisa bikin web yang bisa nampilin animasi nanti kita akan pelajari. Ya. Oh ya. Oke, cukup ya. Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Praditya. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut ya. Jadi yang kedua materi yang akan kita pelajari adalah audio ya. Nah ini sebenarnya sama aja ya dengan video. Si audio ini dia bedanya hanya nambahin suara ya. Kalau di video kan tadi nambahin video gitu. Nah sedangkan sekarang di audio ini menampilkan atau menambahkan file suara pada HTML-nya. Nah menambahkan audio pada web tidak hanya dalam bentuk teks, jadi untuk membuat konten web itu, kita tidak hanya menambahkan dalam bentuk teks dan gambar saja, dan juga video saja, tapi juga bisa kita tambahkan media seperti audio. Nah, konten audio biasanya berbentuk podcast atau audiobook dan juga musik ya. Tapi kalau sekarang cenderungnya podcast itu ada gambarnya juga ya, atau bentuknya seperti video gitu ya. Lalu pertanyaannya bagaimana cara menambahkan audio di HTML? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Jadi kurang lebih untuk menambahkan audio di HTML, tag-nya mirip-mirip ya dengan video. Kalau tadi tag-nya video, di sini tag-nya kita ganti jadi audio. Dan atribut yang ada pun, yang ditambahkan pada tag audionya pun kurang lebih sama dengan tag yang ada pada video ya, yakni controls. Dan di dalam tag audionya pun, di sini kita tambahkan tag source atau lokasi file audionya. Nah, sebelum adanya HTML5, audio di HTML itu ditambahkan dengan program eksternal, seperti Flash Player ya, tentu saja Flash Player, karena memang website-website lawas itu cenderung animasi, video, audio, dan lain sebagainya itu dia memerlukan bantuan dari si Flash Player. Bahkan sekarang kalau misalnya kita buka aplikasi berbentuk web yang dibuat dengan Flash Player, contohnya seperti Adobe IT Essential. Mungkin di sini yang bekerja di bidang ini ya, di bidang jaringan ya. Mungkin di sini teman-teman yang bekerja di bidang jaringan sangat familiar sekali ya dengan apa website. Bukan Adobe IT Essential. Cisco IT Essential ya, sorry. Kok jadi Adobe ya? Nah,
Contohnya seperti aplikasi Cisco IT Essential. Dia ini dibangun dalam bentuk animasi yang tadi ditanyakan oleh Pak Praditya. Nah, dia dibangun dengan menggunakan animasi dan base-nya itu base website ya. Nah, dulu pada awalnya untuk menjalankan si Cisco IT Essential ini kita memerlukan Adobe Flash. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu dan ada regulasi dari W3 atau W3 konsorsium dengan pelarangan penggunaan si Adobe Flash pada browser, sehingga sekarang terjadi kendala ya ketika kita mau buka Cisco IT Essential ini. Kita tidak bisa buka begitu saja. Pasti nanti akan ada pesan error. Nah, si HTML sayangnya belum memiliki ya fitur untuk menjalankan animasi ini, animasi Adobe Flash ini. Nah, sehingga kita memerlukan library tambahan. Contohnya itu misalnya seperti JavaScript, dia punya library itu. Kalau nggak salah saya pernah nambah ini di bagian Cisco ini. Jadi dia ada, nah contohnya seperti ini, library Ravel misalnya. Nah, jadi ada plus minus ya, si Adobe Flash itu dihapus. Plusnya itu mungkin dari segi security dan dari segi efisiensi dia lebih bagus. Namun dari segi kemudahan dalam mengaksesnya dia cenderung ada kendala gitu ya. Apabila si browser itu dia tidak support. Nah, sama halnya dengan animasi tadi, dengan si Adobe Flash tadi, ini si HTML juga dia akhirnya menyediakan satu buah fitur, yakni fitur tag audio. Jadi si tag audio ini dia gunanya untuk menambahkan audio player, di mana nanti si audio playernya itu kurang lebih dia bentuknya seperti Winamp ya. Bukan seperti Winamp kali ya, seperti YouTube yang nggak ada bagian gambarnya. Seperti itu, jadi kurang lebih bentuk audionya seperti ini ya. Nah, mungkin kita coba bikin aja ya, kita tambahkan, kita buat satu page-nya, page audionya, di mana nanti si page-nya ini dia menambahkan atau berisikan satu buah file MP3 ya. Tapi di sini saya tidak punya file MP3-nya ya teman-teman, kita download dulu misalnya. Sobakasu MP3 misalnya. Saya mau nambahin satu buah audio misalnya. Saya download dulu, misalnya di sini saya download salah satu ini ya, download musik misalnya, kita akan menambahkan musik gitu ya. Kita tunggu dulu, kita download dulu musiknya. Jadi nanti saya mau di dalam web kita itu ada audio playernya yang dia bisa muter si musik yang kita tambahkan pada HTML-nya. Nah, di sini karena saya belum punya file MP3-nya, jadi di sini saya download dulu. Teman-teman bisa download juga, atau mungkin bagi yang sudah punya bisa langsung embed, nanti kita bisa langsung tambahkan. Nah, ini sudah selesai download-nya sepertinya. Kita lihat, oh belum ya. Baru 19 detik lagi ya. Nah, di sini extension atau format dari si musiknya MP3 ya. Tapi memang pada umumnya audio itu dia yang support pada HTML itu selain MP3 kalau nggak salah ada format apa ya yang biasa di MPEG ya, MPEG bisa juga. MP3 ya, ini MPEG itu MP3 ya. Nah, ini misalnya sudah selesai ya downloadnya, download lagunya, lalu misalnya di sini kita copy dan kita masukkan ke folder project kita ya, si ininya, si lagunya. Nah, saya paste di bagian misalnya folder tadi belajar media ya. Lalu di sini misalnya saya ganti ya MP3-nya jadi musik aja gitu ya, musik.mp3 ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan si codingan atau si tag audionya di bawah video ini ya. Sebelumnya mungkin kita kasih BR dulu, break dulu, lalu kita kasih HR, jadi semacam ada pembatas ya. Lalu kita kasih H1,
atau heading 1 di sini kita tulis belajar menambahkan audio pada HTML5 seperti ini. Lalu kita kasih HR dan kita tambahkan tag audionya seperti ini. Source-nya kita hapus. Lalu kita kasih di sini controls, tentu saja kita mau ada controls-nya. Dan di sini kita kasih tag source-nya. Dan di tag source-nya ada atribut src. Kita panggil nama musiknya di sini musik.mp3 ya. Musik.mp3. Lalu tipenya tentu saja audio. Seperti ini ya. Kalau nggak salah tadi audio MP3 itu MPEG ya. Nah, MPEG ya. /MPEG. Seperti ini. Ini audio ya, kalau nggak salah audio ya. Audio MPEG. Nah, sekarang kita save. Lalu kita coba jalankan di browser ya. Localhost / belajar media ya. Belajar media. Seperti ini. Nah, tentu saja sekarang akan tampil di sini. Di bawah sini ya. Kontrol untuk menjalankan audionya. Nah, sekarang mungkin kita coba klik ya. Apakah bisa jalan enggak audionya? Nah, jalan ya. Nah, jalan ya videonya. Di sini pun ada kontrol ya. Jadi kita bisa langsung beralih ke menit sekian. Nah, bisa kita atur ya, seperti YouTube gitu. Lalu di sini pun ada button download-nya. Jadi secara otomatis dia akan menambahkan controls untuk si audionya ya, teman-teman ya. Kalau kita tambahkan atribut controls pada audionya. Nah, sama halnya dengan video, pada audio pun kita bisa merubah path-nya atau lokasi si filenya. Misalnya si musiknya kita masukkan ke dalam folder, nama foldernya misalnya musik. Lalu musik.mp3-nya di sini kita masukkan ke file musik. Nah, maka ketika kita pindahkan si filenya, ketika si filenya ini masuk misalnya ke folder musik, nah maka untuk memanggilnya pun di di src ini kita harus tambahkan nama foldernya ya, teman-teman ya. Ini belum berhasil masuk ya, belum berhasil ke move. Kita move saja. Nah, sekarang sudah berhasil. Harusnya ketika kita refresh, nah ini audionya nggak bisa ya, nggak bisa di-play. Karena audionya dia lokasi si filenya tidak ditemukan. Karena kita sudah memindahkan si file musik.mp3-nya ini ke dalam folder musik ya. Nah, maka kita harus tambahkan di sini juga nama foldernya, yakni folder musik. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita refresh, nah sekarang bisa di-play ya. Bisa ke-play ya audionya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih pembahasan mengenai audio ini sangat mirip ya dengan video. Jadi kita harus menempatkan si filenya ini di dalam folder project-nya ataupun di project yang sama dengan file HTML ataupun file webnya ya. Nah, adapun format yang mendukung atau dapat dijalankan pada audio player HTML5 ini, dia formatnya ada format PCM, MP3, AAC, Vorbis, Opus, FLAC. Ini formatnya ya. Jadi kalau extensionnya di sini ada WAV, MP3, MP4, AAC, OG, WebM, FLAC, dan OG juga ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri atau bisa teman-teman lihat sendiri di PowerPoint pertemuan 12 ini ya. Jadi audio player di HTML5 tidak mendukung semua jenis format audio. Hanya beberapa saja, diantaranya sebagai berikut. Format file yang biasanya digunakan adalah MP3 dan MP4. Kalau misalnya teman-teman buka website SoundCloud ya, kalau nggak salah yang dia nampilin atau biasanya kayak YouTube-nya musik itu SoundCloud ya. Di SoundCloud pun biasanya dia format dari lagunya pun dia biasanya berbentuk MP3 ya, teman-teman ya. Dia bentuknya MP3 seperti itu. Jadi salah satu website yang menyediakan media player
atau audio player ini, dia salah satunya adalah SoundCloud ya, teman-teman. Nah, lalu tag audio punya beberapa atribut, diantaranya ada atribut controls. Controls itu untuk menambahkan controls pada audionya ya. Dia nge-stop atau nge-play audionya. Lalu ada autoplay. Autoplay jadi ketika kita refresh, nanti secara otomatis audionya dia akan ke-play. Lalu ada juga atribut apa lagi ya? Nih, di sini ada catatan, atribut ini mungkin saja tidak akan bekerja pada Google Chrome ya. Karena adanya perubahan polisi kebijakan dalam memutar audio secara otomatis. Nah, jadi si autoplay ini dia sudah tidak berjalan di browser Google Chrome ya. Nah, lalu di sini juga ada atribut loop. Loop dia sama seperti di video, jadi dia akan ngulang lagi setelah si audionya berhenti ya, atau sudah berakhir. Ada mute, mute dia berarti tidak ada suaranya. Audio sebagai background, audio kadang sering digunakan juga sebagai background pada suatu web, biasanya menggunakan musik. Tujuan menambahkan background agar menambah kesan tertentu pada web. Misalkan ingin membuat pengunjung merasa santai, maka kita bisa memutar audio musik yang santai. Cara membuat musik sebagai background adalah dengan menambahkan atribut autoplay, loop, dan menghilangkan kontrolernya. Nah, misalnya, tadi kan saya udah punya satu buah file ya, filenya itu satu buah audio ya di web saya ini. Di sana sudah ada lagunya ya, lagunya, tapi di sini harus di play dulu. Nah, saya misalnya pengen si audio ini atau si lagu ini dia nggak bisa si user kendalikan, dia nggak ada controls-nya, jadi secara otomatis si audionya ini dia langsung ke play dan akan berulang secara otomatis di web kita, jadi semacam kayak background gitu ya, kayak background sound. Nah, gimana cara buatnya? Cara bikin background sound ini, kita bisa langsung menambahkan di bagian audio ini, controls-nya kita hilangkan atau kita kasih di sini nilainya false. Lalu loop-nya kita jadikan true, kita kasih loop, dan kita kasih autoplay. Nah, seperti ini. Jadi, secara otomatis ketika saya refresh website ini, nanti dia harusnya ada background-nya ya. Oh, ternyata di sini controls-nya masih ada ya. Mungkin di sini controls-nya kita hapus. Nah, harusnya dia... Nah, nggak ada ya. Nggak ada controls-nya. Nah, jadi dia kayak semacam background gitu ya musiknya. Nah, jadi untuk membuat background kita bisa hilangkan controls-nya dan kita bisa tambahkan loop dan autoplay-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja materi terkait dengan video dan audio pada HTML5. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Oke, tidak ada ya. Oke, mungkin kalau tidak ada, di sini saya stop dulu.